adik-adik, nah ketemu lagi nih dalam ibadah sekolah minggu Gereja Anugerah Kristus. Nah adik-adik, di minggu ini kita akan kembali beribadah dan Lausa harap adik-adik sudah duduk yang rapi dengan baju yang cantik dan juga sudah siap untuk mendengarkan dan memuji nama Tuhan. Nah sebelum itu, gimana kabarnya minggu ini? Luar biasa? Yes, yes, yes. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, semua ajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena minggu ini kami boleh kembali berkumpul. Tuhan berkati supaya kiranya kami boleh mengikuti ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, kita sudah berdoa, dan hari ini langsung mau ajak kalian untuk bernyanyi, untuk memuji Tuhan. Dan Lausa percaya kalau kalian juga setuju nih sama Lausa, kalau kita punya teman yang setia, kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang terus menyertai kita dalam setiap hal yang kita lakukan. Nah, maka dari itu, kita akan angkat pujian Teman Setia. Selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Gimana, pujiannya bagus kan? Pujian tadi mengatakan bahwa kita punya teman yang setia, punya Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Benar sekali ya, kita punya Tuhan yang hebat memang. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi untuk Tuhan, dan sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Wah, siapa nih udah penasaran sama cerita firman Tuhan?
minggu lalu Lausa udah cerita tentang tembok Yeriko. Nah, di minggu ini kira-kira cerita lanjutannya apa ya? Adik-adik pada penasaran kan? Nah, maka dari itu, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lausanya, kita akan mengangkat pujian Ajarku Mengerti. Adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali datang ke sekolah minggu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami bisa tetap fokus Tuhan, supaya kami bisa mengerti, memahami firman Tuhan hari ini dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah walaupun kami beribadah secara online tidak mengurangi rasa rindu kami untuk datang bersekutu bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menyaksikan. Pagi teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan pada kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai 11. Kita mau belajar tentang seorang tokoh yang bernama Bapak Otniel. Tahu nggak teman-teman siapa Bapak Otniel? Siapa? Oh iya, ada yang benar itu. Bapak Otniel adalah hakim yang pertama kali bagi bangsa Israel. Kenapa bisa ya Bapak Otniel jadi hakim di bangsa Israel? Oh, ternyata ada kisahnya teman-teman. Orang Israel setelah hidup tentram di tanahnya masing-masing, kemudian mereka melakukan apa yang jadi mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Bahkan mereka beribadah kepada allah-allah lain, pada para Baal dan pada para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa Israel. Pada suatu hari, Raja Kusyam Risataim, dia adalah Raja Aram Mesopotamia, datang menyerang bangsa Israel.
dan bangsa Israel menjadi kalah. Mereka takluk kepada Kusyam Risataim. Mereka hidup dalam penindasan selama 8 tahun lamanya. Wah, hidup dalam penindasan itu sangat tidak enak. Bangsa Israel sedih, menderita. Lalu mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan itu maha baik. Walaupun bangsa Israel sudah melakukan kesalahan, Tuhan tetap mendengar doa mereka. Lalu Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi bangsa Israel, yaitu Bapak Otniel. Bapak Otniel anak dari Bapak Kenas. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia mampu menjadi hakim untuk orang Israel yang pertama kali. Ia menjadi pemimpin bangsa Israel untuk maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kusyam Risataim, Raja Aram, ke dalam tangan Bapak Otniel, sehingga ia mengalahkannya. Yeay! Hebat ya. Kalau bersama Tuhan pasti mampu melakukan segala perkara. Oh iya, Bapak Otniel ini memiliki seorang istri yang bernama Ibu Aksyang. Karena roh Tuhan, Bapak Otniel mampu memimpin bangsa Israel, sehingga bangsa Israel menjadi aman negerinya selama 40 tahun lamanya. Wah, hebat ya. Dari Bapak Otniel kita belajar tentang yang pertama, Bapak Otniel adalah orang yang setia kepada Tuhan. Saat bangsa Israel mulai menyembah kepada Allah lain, beribadah kepada para Baal, tetapi Bapak Otniel tidak mau. Dia tetap setia dan tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Otniel mengandalkan Tuhan dimanapun dia berada. Dengan kekuatan Tuhan, dia mampu menjadi pemenang. Dan ketiga, Bapak Otniel adalah seorang yang semangat membela bangsanya. Ia juga berani dan beriman. Wah, komplit ternyata ya Bapak Otniel. Jadi teman-teman, kita semua juga harus seperti itu. Pertama, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Walaupun virus corona membuat kita di rumah aja, tapi kalian harus tetap berdoa. Tetap setia, tetap baca kitab suci. Siapa yang sudah baca Alkitab? Oh iya, semua sudah baca ya bersama dengan papa mama di rumah hari ini. Sama tante dan om-om juga. Kemudian kita percaya bahwa Allah akan menyertai kita dan akan menjawab doa kita. Dan kita harus tetap semangat, tetap berani, dan tetap beriman. Wah, gimana adik-adik hari ini cerita firman Tuhannya? Kiranya bisa memberkati kita semua ya. Kita bisa belajar bahwa kita harus taat ya, seperti Otniel ya. Kita mau dengar-dengaran sama Tuhan, dengar-dengaran sama papa mama. Kita juga mau belajar kalau Tuhan itu mengasihi kita ya. Seringkali kita seperti bangsa Israel ya, melupakan Tuhan, membuat Tuhan sedih, melakukan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tapi ketika kita berseru dan memohon ampun kepada Tuhan, Tuhan yang penuh belas kasihan itu mau mengampuni kita ya, bahkan mau menolong kita, mau melindungi kita dan menjadi perisai bagi kita ya. Amin ya. Kita mau ada ayat hafalan untuk minggu depan, terdapat di dalam Mazmur 3 ayat 4. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Amin. Biarlah ayat hafal ini yang bisa adik-adik hafal ya, nanti dikirim ke grup WA masing-masing ya untuk ditambah bintangnya. Kita mau menutup firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk bisa menghafal firman-Mu hari demi hari, biarlah kami bisa menjalani dengan kebenaran dan kami pun bisa dipakai Tuhan melalui setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, layakkanlah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah gimana nih, ceritanya bagus kan? Adik-adik pasti sudah nonton videonya juga dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa ya, tadi Lausanya pesan ada ayat hafalan yang harus kalian hafalin. Nah sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik, untuk persembahannya boleh dikumpulin ya di rumah, terus disimpan dalam satu tempat, dan nanti ketika adik-adik ke gereja, adik-adik boleh antarin persembahannya ke gereja. Oke? Nah, sambil memberikan persembahan, kita akan angkat pujian terhebat, terdahsyat.
kita sudah memberikan persembahan. Dan sekarang waktunya ibadah kita sudah berakhir. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang waktunya untuk berdoa. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita juga akan berdoa untuk menutup ibadah ini. Mari adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Bapa yang memberkati kehidupan kami selanjutnya. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang boleh kami beri, supaya kiranya persembahan itu boleh berguna untuk kerajaan Tuhan. Tuhan terima kasih. Kiranya minggu depan kami boleh kembali bertemu dalam ibadah online. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Minggu depan jangan lupa untuk ikut ibadah online lagi. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan baca firman Tuhan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.